Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari hingga saat ini Tuhan, sempurna adanya. Kami boleh ada Tuhan Yesus di rumah-Mu. Kami boleh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kiranya Tuhan Yesus di atas pujian penyembahan Bapa, Engkau bawa Tuhan Yesus hadir. Marikan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus didahagakan Bapa. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, tibakan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Seluruh barisan Tuhan pengerja yang juga melayani Engkau Tuhan, jamah Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk boleh kami melayani yang terbaik Bapa bagi-Mu Tuhan Yesus. Bahkan pemuji penyembah-Mu Tuhan, para pemusik juga Tuhan Yesus, Engkau urapi Bapa dengan hikmat-Mu, dengan suara-suara yang merdu Tuhan, sehingga Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ibu Esther Simamora urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama Yesus yang kami muliakan, kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Oh ya Rabbi, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu yang telah kami rasakan di dalam hidup kami. Sungguh telah terbukti Tuhan setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu, setiap kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami takjub, kami terpesona Tuhan melihat karya-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegarkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yakini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu
memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu di setiap ada jalan-jalan kami, di setiap jalan hidupku. Engkau yang tegarkan kami, Kau tegarkan aku, Kau kuatkan kami Tuhan. kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yakini ku akui betapa Kau setia. Kami menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. sembah-sembah. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu
pujian yang hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak ya Bapa. Terimalah korban syukur kami Tuhan, terimalah korban persembahan kami, jadikan itu berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang suci kan, Engkau yang layak kan kami. Sungguh kasih setiamu Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kami. Kami rasakan kuasa-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Perkenanan-Mu yang ada di dalam hidup kami ya Bapa. Dengan apa kami dapat membalas-Mu Tuhan? Dengan apa kami dapat membalas-Mu? Selain melalui penyembahan kami, melalui pujian kami ya Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu sepanjang hidup kami, seumur hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu. Agung-agunglah Kau Tuhan, sungguh besar, sungguh mulia nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti. Besarlah nama, sembah-sembah Dia, ya Tuhan, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti. Mulialah nama. Dengan segenap hatimu, angkat tanganmu, sembah-sembah Dia. Ku menyembah-Mu ya Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Selalu sepanjang hidup, selalu terbukti. Besarlah Engkau Tuhan, besarlah nama-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh mulia nama-Mu. Nama-Mu yang layak ditinggikan, nama-Mu yang layak diagungkan. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kami agungkan, kami muliakan Engkau sampai selamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau amat sangat baik Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, buat setiap kasih setiamu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang Kau tunjukkan bagi setiap kami anak-anak-Mu.
Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat kekuatan yang masih Kau berikan kepada kami, buat penghiburan yang masih Kau berikan kepada kami, buat sukacita yang Kau berikan kepada kami, buat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik bagi kami semua. Engkau baik bagi kami semua. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang berkumpul di sini. Kami satukan hati kami. Kami satukan suara kami. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh yang kami rindukan menyenangkan hati-Mu. Kami bawa korban syukur yang terbaik Tuhan, yang mengalir dari dalam diri kami. Kami bawa ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang amat sangat baik. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Tak habis-habisnya kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia. Oh ya Rala ya Rala. Sembah Dia, sembah Dia. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Oh ya Rala ya Rala, syukur ya Rala ya Rala ya Rala. Oh ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Kebaikan-Mu melimpah-melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Tiada terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Tiada terselami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Biarkan hanya jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu menyatakan, sebab kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu. Biar jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, mari bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas. Maka jiwa kami Tuhan, jiwa lekat melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami, betapa ku merindukanmu, betapa ku Haleluya. Sikiaralaya basyandaralaba takaraya basyandaralaba. Sikiaralaya ralama syandaralaba takaraya ba. Turabasyandaralaba takaralaya raba sikiaralaba. Mari engkau yang sudah mendapat karunia bahasa roh, engkau berbahasa roh. Bangunkan rohmu, bangunkan jiwamu. Kiaralaba syandaralaba takaraya ralaba syandaralaya basyandaralaba. Syandaralaba takaraya basyandaralaba syandaralaba. Shikiaralaba tabal syandaralaba syarakata masyakana matakaraba. Pura matakaraba shikinaraba syandaralaya ralaba. Kinaralaya basyandaralaba syandaralaya basyandaralaba. Syandararararara shikiraraba syakaralaba. Ina matakaraba shikiarana masyaralalala. Syararararara. 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 Shikirarararara. Syararararara. Kirararararara. Syararararara. 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 Flows Holy Spirit, flows Holy Spirit. Syararararara. Syararararara. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus.
mengalir Roh Kudus, memberikan kesegaran, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir. Engkau yang kami rindukan Roh Kudus. Kesegaran dari Engkau Tuhan itu yang selalu kami nantikan di pagi hari. Ketika kami mendapatkan Roh-Mu pagi-pagi hari, jiwa kami dibangkitkan, jiwa kami melihat ada pengharapan yang teguh, ada pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, Engkau yang sudah berfirman bahwa setiap pagi akan ada semangat, akan ada berkat, akan ada kasih setia yang selalu baru, yang membuat kami bangkit untuk berjalan dari hari ke hari. Karena kekuatan yang dari Tuhan kami dapatkan adalah hari lepas hari. Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk setahun, tetapi Tuhan memberikan kepada kami kekuatan hari lepas hari. Karena itu Engkau menyuruh kami, Engkau memerintahkan kami pada waktu pagi-pagi Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Dan kami mendapati kasih setia-Mu. Terima kasih. Kami boleh pagi hari ini mendahulukan Engkau, mencari kehendak hati-Mu, membangun mesbah kami di tempat ini. Ini bukan sebuah rutinitas Tuhan, tapi biarlah ini mengalir dari hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah baik bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak hati-Mu, biar firman Tuhan yang murni yang kami dengar hari ini. Karena hari-hari ini kami butuh firman Tuhan yang murni, bukan sekedar motivasi, tetapi firman Tuhan yang murni. Itulah yang makanan yang mengenyangkan roh dan jiwa kami. Kami merindukan Engkau Yesus, Sang Firman, mengurapi, menaruh firman-Mu yang disertai dengan kuasa di lidah bibir hamba-Mu. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Anak Allah yang sudah mendapatkan kemuliaan di atas Kalvari, dan segala kemuliaan itu hanya bagi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap Tuhan, isi kami siap Tuhan, kami siap Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk isi firman Tuhan yang murni bersama berkata amin. Ya, silakan duduk. Shalom, Happy New Year, selamat tahun baru. Banyak dari kita pasti bersemangat, ya, masih semangat. Resolusi yang sudah kita buat itu biasanya kita tuliskan, itu akan membangkitkan semangat kita. Ya, kalau ada yang lemah, letih lesu di tahun yang baru, saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Tapi saya tahu kalau ada setiap kali tahun baru, ya, mau tahun baru kalender Yahudi, mau Gregorian yang kita pakai Romawi, pasti orang itu akan punya pengharapan yang baru. Tetapi yang pasti, untuk mencapai pengharapan itu, impian itu, goals itu, ya Bapak Ibu, kita harus berjalan, kita harus melangkah ke depan dan ke atas. Ya kan? Kita harus tetap melangkah apapun yang terjadi. Kita harus bergerak, kita nggak bergerak ke belakang, tapi kita bergerak ke depan dan ke atas. Ya, walaupun di rumah Bapak Ibu ada tangga, harus diturunin setiap pagi, ya. Tetapi kalau bicara tentang harapan kehidupan, Bapak Ibu, kita pasti harus bicara, kita melangkah ke depan dan juga melangkah ke atas. Karena apa? Karena janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan hidupnya itu akan naik dan gak pernah turun. Jadi itu yang jadi acuan kita. Karena itu Bapak Ibu, di tahun ini dengan tema New Paradigm, maka kita akan bicara hari ini tentang bagaimana kita moving on and moving up, ya. Selalu melangkah ke depan dan hidup kita itu naik, melangkah ke atas, upstairs. Ya, moving on, moving up. Ya, saya singkat dengan MOMU biar gampang, ya. Nanti kalau ada kata-kata MOMU itu bukan bahasa yang baru, tetapi singkatan dari moving on dan moving up. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, kita akan belajar. Saya memang selalu suka mengupas tokoh, ya, karena di sana banyak teladan. Kita
baca Ester 4 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu, kita ini rumah Tuhan, di sini kita beribadah, lebih banyak dengar firman Tuhan. Kita baca secara bergantian, responsoria ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ester 4 ayat 13 sampai 17. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayo Bapak Ibu, tunggu. Ulang lagi, semangat. Kalau ini udah ngopi belum sih? Ayo dong, semangat dong. Mama saya aja 80 tahun kalau suruh baca Alkitab pagi-pagi suaranya itu kenceng. Masa kalah sama Opung yang usia 80 tahun? Ya, ulangin lagi ayat yang ke-14, 2, 3 ya. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Ester, ini di hari raya Purim, orang Yahudi itu pasti baca kitab Ester di hari raya Purim itu penuh, full. Ya, mereka akan pakai kostum. Raja, ratu, kostumnya Mordekai, ada mereka kirim-kiriman kue namanya Haman Tashim, artinya itu kuping Haman ya. Haman Tashim itu dimakan kupingnya si Haman. Karena apa? Merayakan hari raya Purim, di mana pur, undi dibuang itu oleh si namanya Haman, orang yang jahat, orang Agag. Ya Bapak Ibu, dibuang pada tanggal itulah ditentukan akan dibunuh, digenosid, ya dimusnahkan orang-orang Yahudi dari seluruh pemerintahan yang ada di bawah Ahasiweros, 129 negara bagian di bawah dia. Itu semua orang Yahudi terancam untuk dipunahkan. Dan itu sudah pakai stempel. Jadi ceritanya dari Ester pasal 1 mulai dari pembuangan Ratu Wasti sampai dengan akhir itu dibacakan di hari raya. Salah satu hari raya tambahan orang Yahudi setelah pulang dari pembuangan itu namanya hari raya Purim. Ya, karena apa? Dari kata pur, undi dibuang. Tetapi justru pada ketika tanggal itu dibuang, disitulah Allah membalikkan kebinasaan orang Yahudi yang dirancangkan oleh orang fasik, orang jahat, orang yang gak tahu ya, mungkin satu level jahatnya di bawah dari si Satan gitu ya. Itu rancangan yang jahatnya itu diubahkan Tuhan justru menjadi keselamatan ketika mereka itu harus moving on dan moving up. Mereka harus tetap berjalan dalam hidupnya. Mereka harus tetap melangkah dan melihat bahwa Tuhan, ada pengharapan di bahwa Tuhan akan angkat hidup mereka. Mereka tidak akan binasa, tetapi mereka akan selamat. Bahkan mereka akan ditinggikan Tuhan. Bapak Ibu, itu situasi yang luar biasa mencekam. Kalau kita baca, saya pernah nulis sebuah skrip tentang kitab Ester ini waktu saya mempersiapkannya, itu luar biasa apa yang terjadi di kitab Ester, walaupun di kitab ini tidak pernah disebutkan nama Tuhan. Karena itu kitab Ester salah satu kitab yang tadinya tidak masuk kanonisasi, tetapi karena di sana ada jejak langkah pertolongan Tuhan atas bangsa pilihan, maka kitab Ester ini masuk dalam kanonisasi. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Ester ini Bapak Ibu, ini terjadi benar-benar, ini bukan di dunia fairy tale,
ya, tetapi ini di dunia nyata ini terjadi di arah-arah Irak sana. Kalau pada masa modern ini ya Bapak Ibu ya, di Babel, di mana terjadi pemilihan ratu. Kemudian apa yang terjadi, ada satu orang yang sangat dipercaya raja yang namanya si Haman, tetapi dia membenci bangsa Israel. Kenapa dia orang Agag. Orang Agag itu orang Kanaan yang disuruh Allah musnahkan pada zaman Saul, tetapi Saul itu nakal. Ya, di situ Tuhan tidak suka kepada Saul. Tuhan suruh musnahkan, tetapi Raja Agag itu dilepas sama dia, hartanya diambil, perempuan-perempuan yang cantik diambil, sampai keturunan Raja Agag ini pindah minta perlindungan ya kepada sampai dengan masa pembuangan itu nanti keturunannya ada sana, dan keturunan ini punya sebuah dendam kesumat gitu. Jadi kalau dia melihat orang Yahudi, dendamnya itu membara lagi Bapak Ibu. Dan kasusnya ini kalau kita baca, benar dendamnya itu membara. Ini agak noisy ya, kedengaran nggak? Apa mic-nya minta diganti aja? Ya, jadi orang Agag ini, si Haman orang Agag ini, dia itu kalau lihat si Mordekai, dia tahu Mordekai itu ya, itu bagian purchasing. Dia itu orang Benyamin ya, jadi dia punya kedudukan di kerajaannya Ahasiweros. Dia bagian purchasingnya itu. Setiap kali dia lewat, hanya si Mordekai ini nggak mau kasih hormat. Kenapa? Orang Yahudi kasih hormat itu orang yang benar-benar Yahudi murni, yang takut akan Tuhan itu nggak kasih hormat sama manusia. Mereka itu hanya menghormat kepada Tuhan. Dan ketika si Haman ini melihat hal itu, dia cari tahu ya, dia suruh orang mata-matain yang namanya si Mordekai. Oh benar, ini orang Yahudi. Kemudian dia rancang yang tadi saya bilang, dia cari ke ahli nujum, hari apa yang baik untuk memusnahkan bangsa yang sangat dibencinya, yang sudah memusnahkan kaum keturunannya, bangsanya orang Agag. Maka dicari itu tanggalnya, dibuanglah itu Pur. Ya, saya nggak tahu kalau orang Chinese yang itu kan suka buang apa itu namanya tuh, cari hari baik gitu ya. Itu sudah ada dari zaman sejak dulu Bapak Ibu. Kemudian itu dibuang. Waktu si Mordekai mendapatkan surat selebaran itu dikirim dengan pengirim surat cepat. Jadi dulu si cepat udah ada ya Bapak Ibu. Ekspedisinya itu udah ada, yang cuman anak muda yang tahu si cepat, yang para kolonial dan imperial nggak tahu, hanya milenial. Itu sejenis kayak JNE si cepat. Jadi kurir yang cepat itu dikirim ke 129 itu Bapak Ibu, dikirim, dan itu sampai ke tangannya Mordekai. Kemudian waktu melihat itu, maka langsunglah gundah gulana Mordekai, dia pergi ke dekat istananya Ratu Ester yang sudah diangkat, namanya Puri Susan. Di situ dia meraung Bapak Ibu, dia buka semua bajunya yang berwarna-warni, dia pakai kabung kayak kain karung ya. Kemudian orang Yahudi kalau berkabung itu dia kasih debu, karena mereka berasal dari debu, maka dia kasih. Kenapa? Dia mau merendahkan diri kepada Tuhan. Seolah-olah bilang gini, Tuhan ini aku debu tanah, aku gak berdaya apa-apa. Kalau orang berpuasa begitu Bapak Ibu, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari kita ini lemah, kita hanya manusia debu tanah. Ditaruh debu tanah, dipakaikan kain kabung, kain karung, kasih debu tanah di atas kepalanya, dan dia meraung-raung di hadapan Tuhan sampai raungannya itu Bapak Ibu saking kencengnya, kerasnya itu sampai ke istana. Pelayan-pelayan, sida-sida, ya laki-laki yang udah dikebiri, namanya sida-sida, orang yang melayani Ester itu datang kepada Ester. Dia tahu ini adalah saudaranya si Ester. Ya, walaupun secara diam-diam pasti tahu. Cerita sama si Ester, kemudian menceritakan hal itu dengan satu harapan, Ester itu akan doing something, lakukan sesuatu. Kenapa? Mordekai tahu dia di posisi yang terpojok, dia tahu dia di posisi yang dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa buat apa-apa, tapi dia punya anak angkat yang adalah seorang ratu. Tetapi ratu ini juga dibatasi oleh peraturan, sehingga Ester bilang,
kirim pesan lagi lewat sida-sida itu. Dia bilang gini, aku sudah 30 hari gak dipanggil sama raja. Kalau aku gak dipanggil, aku datang dan tongkat emas gak diulurkan, aku itu langsung langsung mati hukumannya. Tapi luar biasa perkataan dari si Mordekai. Ya, nanti kita lihat ya. Mordekai bilang, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan itu punya perkataan hikmat marifat yang akan keluar pada waktu yang sangat tepat. Perkataan yang seperti ini gak sembarangan Bapak Ibu. Ini perkataan yang keluar dari orang yang dekat hatinya sama Tuhan. Sehingga apa? Dia tahu menangkap isi hati Tuhan. Sampai akhirnya Esther pun, meskipun bangsa Israel, Esther, Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di seluruh kerajaan itu, Bapak Ibu, mereka terseok-seok tetapi mereka harus melangkah. Mereka harus tetap berjalan meskipun mereka harus ngesot, terseok-seok. Mereka harus berjalan, bukan hanya berjalan lurus tetapi mereka harus berjalan naik. Supaya apa? Supaya dari atas mereka bisa mengintai musuhnya. Strategi apa yang harus kami buat? Bagaimana mereka harus moving on and moving up? Cara terbaik adalah pergi ke hadirat Tuhan. Siapa yang tahu kondisi kita semua yang ada di sini? Tapi tahun ini Tuhan bilang, ya setelah tahun Sabat, tahun perhentian, kemarin tahun Sabat bagi orang Yahudi, ya ini masuk tahun yang baru, Bapak Ibu, di mana orang harus mulai berjalan melihat ke depan dan ke atas. Jangan melihat masa lalu, apa itu kegagalan, sesuatu yang membuat kita gak bisa melangkah. Lepaskan diri kita, mulai. Seperti si Mordekai, kami harus berjalan ke depan dan ke atas. Tindakannya apa? Datang sama Tuhan, Dia akan kasih hikmat. Ketika Mordekai datang di dalam puasanya itu, perkataan hikmat itu keluar dari mulutnya. Mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan membangkitkan engkau. Tapi kalau kau gak mau, Tuhan akan bangkitkan penolong yang lain. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu benar-benar tingkat iman itu ada 3. Ya Bapak Ibu, ada faith, ada belief, ada trust. Ini dia udah ke tingkat yang paling tinggi, trust. Tinggi. Apapun yang terjadi dia percaya sama Tuhan. Sekalipun kerabatku yang tertinggi kedudukannya setelah raja itu gak mau nolong, Tuhan bisa tolong. Itu kenapa? Beliefnya itu udah naik menjadi trust. Kenapa? Karena Mordekai saya percaya meskipun di pembuangan, dia orang yang selalu baca Taurat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pesan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini, tetap melangkah. Meskipun kaki ini berat, meskipun kondisi berat ya, meskipun keadaan berat, gak ada yang mau tolong kita. Tapi kita naik ke atas, seperti naik ke atas menara, kita melihat apa strategi yang harus kita ambil di tahun ini untuk anak kita yang kita gak tahu lagi mau tolongnya seperti apa. Ya, mungkin kita mau punya saudara yang kita gak ngerti bagaimana harus menolong. Mungkin kita terlibat hutang, kita gak tahu gimana harus membayarnya. Dengar baik, Tuhan bilang tetap melangkah ke depan dan melangkah ke atas. Bangun hubungan dengan sesama, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka lihat, kau akan heran melihat hasilnya. Lihatlah, kau akan heran melihat hasilnya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah keadaan yang mengancam di negeri pembuangan Babel, Mordekai dan Esther tetap bisa moving on, moving up, sehingga ending dari ancaman genosida itu justru membuat hidup mereka naik. Kita belajar dari tokoh ini Bapak Ibu.
Ya, kita belajar dari tokoh ini luar biasa. Ada 3 rahasia moving on, moving up yang akan mengubahkan yang biar hari ini menginspirasi kita, memberi paradigma yang baru yang akan mengubah ancaman itu, ancaman yang merugikan itu menjadi keuntungan. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama Bapak Ibu, kata kunci dari firman Tuhan hari ini adalah bersedia. Ya, kata kunci dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengubah ancaman yang merugikan menjadi sebuah keuntungan yang membuat hidup kita naik. Kata kuncinya adalah hati yang bersedia. Yang pertama, bersedia menerima insight. Ya, apa itu insight? Insight itu Bapak Ibu adalah seperti kalau dalam sisi rohani ya. Kalau di secara sekuler itu kayak pikirnya tek gitu ya. Baru nih dapat nih gitu. Ide yang fresh, ide yang segar. Artinya gini Bapak Ibu, di tahun ini kita bersedia membuka hati dan pikiran kita untuk hal-hal yang baru. Jangan mengandalkan pengalaman kita di masa lalu. Wah, dulu aku sudah dipakai Tuhan hebat. Dulu itu kemuliaan kita, yang harus kita ingat itu kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Makanya siap dengan insight atau ilham, saya bahasakan di sini ya Bapak Ibu ya, dengan ilham yang ilahi atau rema yang mendalam. Di mana kita dapat ini? Kita dapatnya waktu kita diam banyak di hadirat Tuhan dan baca firman Tuhan. Seperti Mordekai tadi saya bilang, dia dapat insight. Ketika dia berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, Esther menolak untuk menolong bangsanya karena takut mati. Tapi dengan satu perkataan Esther langsung berubah. Dengan kata bersedia mati, kalaupun aku harus mati, baiklah, gak apa-apa. Aku mati gak apa-apa, jadi martir bagi bangsaku. Siapa yang bisa mengubah hati manusia? Gak ada. Tapi Tuhan, di Amsal dikatakan, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dia akan mengarahkannya kemanapun Tuhan mau. Right? Benar? Dan ketika Mordekai dia bersedia diam di tempat yang maha tinggi, walaupun dia hanya di lapangan Puri Susan, tetapi dia naik ke tempat yang maha tinggi. Di dalam doa dan puasanya benar-benar dia merendahkan diri. Dia bilang, aku cuma debu tanah, hikmatku terbatas. Tapi Tuhan, aku minta hikmat. Maka keluar perkataan yang sangat menyentuh hati Esther. Gak perlu perkataan orang yang pinter. Tetapi hari-hari ini orang perlu perkataan hikmat marifat. Itu perkataan yang menyentuh sampai ke jiwa dan roh orang lain. Kita cuma ngomong dikit, gak usah banyak ngomong. Yang gak usah ngebacot. Itu paradigma yang lama. Paradigma yang baru, Bapak Ibu banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak baca buku, maka keluar kata-kata yang tepat pada waktunya. Kenapa? Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 13 itu ada karunia-karunia Roh Kudus. Yang 2 diantaranya adalah karunia perkataan hikmat dan karunia perkataan pengetahuan yang disebut juga marifat. Kita perlu minta ini Tuhan karuniakan kepada kita hari-hari ini. Karena itu yang dikaruniakan Tuhan kepada Mordekai. Tuhan kasih perkataan hikmat dan marifat kepada dia. Kalau kau tidak mau, Tuhan akan timbulkan penolong yang lain. Tuhan sanggup, dia bilang. Tetapi ingatlah Esther, mungkin dari sekian, mungkin katanya waktu itu sekitar 400-an wanita-wanita cantik yang mengikuti audisi itu. Mungkin dari 400-an itu engkau timbul, engkau diangkat Tuhan jadi ratu. Hanya untuk waktu ini. Maka Esther pun, dia bilang aku gak punya hikmat. Dia meneladani bapak angkatnya. Maka dia bilang, mari kita berpuasa 3 hari 3 malam. Di start, kalau puasa Bapak Ibu gak makan, gak minum. Karena puasa itu dari bahasa Ibrani nesteia. Tidak berpandang makan, berpandang minum. Jadi jangan minum, jangan makan. Start dari jam 6 sore sampai 3 harinya lagi. Masuk ke jam 6 sore, 3 hari 3 malam mereka berdoa puasa. Kemudian Tuhan kasih hikmat kepada Esther. Undang si
Haman sekali 2 kali, baru dia tembak sampai mati dengan perkataannya kepada raja. Dan Tuhan mengubah itu. Nanti baca ya kitab Ester, ini sangat menarik. Kalau baca ini gak mau berhenti. Saya juga kalau baca ini ketika masuk pembacaan, Bapak Ibu pasti gak akan berhenti sampai lihat itu puncaknya itu pertolongan Tuhan di hari raya Purim. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama tadi bersedia menerima ide yang baru, insight dari Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan pengalamanmu. Udah gak laku, udah expired. Saya kemarin tanggal 30 saya cari Tuhan, saya minta ide dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam pelayanan. Meskipun dilihat orang kecil di Dolok Sanggul, di dusun yang, tapi saya bilang saya mau cari hatinya Tuhan untuk mereka. Saya gak mau cari hatinya manusia, saya mau cari hatinya Tuhan. Tuhan mau apa saya lakukan bagi mereka. Kenapa? Karena saya tahu di tahun New Paradigm ini kita perlu hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang mengerti apa yang terjadi di dunia ini dan dia yang mengontrol. Maka Tuhan yang mengerti itu akan menaruhkannya di pikiran dan perasaan kita. Dan itu akan ngedrive, itu akan menuntun hidup kita. Yang kedua, bagaimana rahasia mengubah ancaman yang merugikan menjadi keuntungan di tahun paradigma yang baru, di mana tahun ini pasti kita banyak berjuang lebih keras lagi. Yang kedua, bersedia menurunkan dan menaikkan standar. Bersedia menurunkan dan menaikkan standar. Apa itu maksudnya ya? Bapak Ibu, ayat menjadi penuntun sepanjang tahun ini di Yesaya 43 berkata begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, Tuhan mau berkata kepada kita, ya, jangan ingat-ingat kemuliaan kita di masa lalu, pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, karena akan ada pengalaman yang baru di tahun ini. Jadi bersiap, bersedia, kaki kita, hati kita, pikiran kita, kita siapkan, kita bersedia. Dengan cara apa? Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru di depan. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita harus bersedia diubah dari hidup kita. Yang pertama, turunkan standar. Standar apa? Standar tuntutan. Tuntutan, hadapi kenyataan bahwa hidup kita sudah berubah. Banyak orang yang kehilangan papanya. Kemarin saya dihubungin dari Komtins Pusat. Komtins Jakarta bilang gini, Kak, kita perlu buat pelajaran yang baru. Kenapa? Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena pandemi. Oh, saya bilang benar, secara psikologi tetapi secara firman Tuhan bagaimana mereka ngalamin inner healing. Perubahan itu Bapak Ibu, banyak yang perubahan yang secara drastis, banyak buat orang gak siap. Karena itu Tuhan minta kita, ya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, turunkan standar tuntutan kita yang gak pada porsinya. Mungkin dulu kita punya bisnis 2 toko, 10 toko, tetapi karena pandemi tutup, banyak yang bangkrut. Turunkan standar, mulai dari titik nol, belajar dari pom bensin. Bu, dari nol ya. Tapi kan kita mau lihat ya kan, bagaimana kemuliaan Tuhan kita ketika kita mau dari titik nol bersama dengan Tuhan. Mungkin bisnis kita, pelayanan kita, banyak Bapak Ibu hamba Tuhan, apalagi survei, ada survei dari Barnas Group, ya Bapak Ibu, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan di Amerika itu mau resign dari pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Gak dapat job, gak dapat jadwal, gak dapat penghasilan. Lalu saya bilang gini sama teman-teman hamba Tuhan, saya pertanyakan panggilan dia murni apa enggak? Kalau orang dipanggil sebagai hamba Tuhan bukan karena mau cari ketenaran, bukan karena mau cari kedudukan, karena cari uang di dalam pelayanan, pasti dia bertahan. Pasti Tuhan kasih insight yang baru. Dia mau lakukan apa?
Loh, rezeki bukan dari gereja, rezeki dari Tuhan. Benar nggak? Sebagai hamba Tuhan saya bilang, itu harus bertobat saya bilang. Saya justru di masa pandemi saya cari hati Tuhan. Saya turunkan standar. Dulu ngajarin orang yang reguler, orang yang berparfum, di ruangan yang ber-AC. Di Jakarta daerah Kelapa Gading yang daerah yang elit. Tapi Tuhan bilang turunkan standar. Turunkan tuntutan, pergi kau ke kampung-kampung di mana anak-anak bisa seminggu nggak mandi, nggak pernah sikat gigi, bau nafasnya. Haleluya. Saya belajar. Tuhan Yesus aja turun dari surga, turun standar kok. Saya siapa? Debu tanah. Maka Tuhan bilang turunkan harga lipstikmu, turunkan harga bedakmu, turunkan harga bajumu, turunkan, jangan menuntut suamimu terlalu banyak, jangan menuntut dari anakmu, dari keluargamu, turunkan tuntutan, hadapi kenyataan. Maka hidup kita akan lebih tenang. Amin. Naikkan, ya kan? Naikkan standar kepekaan akan Tuhan. Pekanya di mana? Lihat ada pekerjaan Tuhan yang butuh. Lihat ada orang miskin yang butuh. Mulai pelayanan mungkin dulu jadi worship leader andalan. Tetapi karena kita mulai dari pelayanan yang baru. Mulai bersih-bersih. Jangan ingat-ingat yang dulu kata firman Tuhan. Jangan ingat kemuliaan yang dulu. Kenapa? Engkau tidak akan melihat kemuliaan di masa depan. Kalau engkau melihat kejayaanmu di masa lalu. Paulus bilang, aku menganggap kejayaanku yang orang Yahudi dari suku Benyamin disunat pada hari ke-8 menjadi anggota orang Farisi Saduki. Itu kaum elit yang gajinya besar. Aku menganggap semuanya sampah. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari kepada, aku menaikkan standar tuntutan yang ilahi. Makanya ketika setelah dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia menaikkan standar kepekaannya. 3 tahun dia di padang gurun Arabia, dia mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan. Baru itu, setelah dia mengosongkan dirinya, dia mulai pelayanan. Dia mulai dari nol. Dia nggak ingat, dia itu dulu kaum elit, orang Farisi Saduki. Yang kalau kemana-mana jalan itu dibersihkan, duduk paling depan. Begitu Tuhan memproses hidupnya dia. Tapi dia itu moving on dan moving up. Dia nggak berhenti, dia nggak mundur. Dia nggak lihat masa lalunya. Meskipun sekarang kemuliaannya di dalam penjara, dia nggak lihat. Dia bilang, aku menganggap semua kemuliaanku sebagai suku Benyamin, sebagai orang Farisi itu sesuatu yang di belakang. Aku mau menaikkan standarku. Kenapa? Karena aku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hatimu. Itu yang ada di hati dan pikirannya. Dan itu berkenan di hadapan Bapa. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, bersedia jalani proses dengan cara yang benar. Di Ester 4 ayat 15 dikatakan, maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini ayat kunci dari kitab Ester. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebuah keputusan yang ekstrim. Karena apa? Karena hatinya sudah bersedia diubahkan. Ester bersedia, kalaupun dia tidak lagi menjadi ratu, aku harus ambil resiko. Meskipun nyawaku taruhannya yang tadinya dipuja-puja orang di seluruh negeri. Kalau dia datang dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya karena dia tidak dipanggil. Itu artinya kematian menjadi bagiannya. Tapi kalau dipanggil, hikmat marifat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Ada 2 kali undangan yang Tuhan berikan. Dia nggak langsung main tembak Bapak Ibu, dia punya strategi.
Saya percaya orang yang dekat sama Tuhan selalu punya strategi. Bagaimana melakukan pelayanan dengan baik, bagaimana melakukan bisnisnya dari awal, itu dia punya perencanaan. Dia buat planning, Esther buat planning. Saya percaya semua orang yang dekat sama Tuhan tidak peduli dia mau sekolah tinggi ataupun hanya standar. Tapi Tuhan akan memberikan insight, ide-ide yang fresh, ide-ide yang baru. Bagaimana dia bukan cuma bertahan, tapi bahkan menjadi berkat menyelamatkan seluruh negeri. Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani proses dengan cara yang benar? Menang mental dulu. Ya. Menang mental dulu. Menang mental artinya apa? Belum berperang kita udah menang. Menang terhadap apa? Terhadap hati kita, terhadap pikiran kita. Kenapa? Peperangan itu dimulai dari pikiran dan hati kita. Gimana kalau begini ya? Gimana kalau begini ya? Gimana kalau begini ya? Siapa yang suka ngerasain hal yang sama dengan saya? Gimana ya kalau gagal ya? Gimana ya perkataan orang ya? Stop, menang mental, stop semuanya. Kalau semua itu datang, masuk dalam peperangan rohani tingkat dasar. Itu di pikiran. Aku padamkan setiap panah api si iblis. Kau diam iblis, kau sudah kalah gitu ya. Karena terlalu banyak intimidasi itu Bapak Ibu. Caranya begitu Bapak Ibu. Ya, kalau orang jahat pikiran kita terus sama dia kan, gimana caranya aku membalas dia gitu kan. Ya, pendeta pun berpikir begitu, tapi bagaimana kita tidak membuahi dosa itu. Tuhan bilang pakai selengkap senjata, padamkan itu dengan perisai iman kita. Dengar iblis, kau diam, segala panah apimu padamkan dalam nama Yesus. Baru kita naik ke hadirat Tuhan. Iblis akan diam kalau kita bilang engkau sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ingatkan dia akan kemenangan Kristus, kemuliaan Kristus di atas kayu salib. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Maka itu panah api intimidasi itu akan lenyap. Kita gak mikirin lagi kegagalan, kita gak mikirin. Tapi energi kita mulai arahkan fokus ke satu titik. Apa? Strategi ini, aku lakukan ini. Maka itu akan mencapai hasil yang maksimal. Esther, setelah dia menang mental, menang atas dirinya, maka Tuhan bisa membuat kesuksesan melampaui batas keberhasilan yang sudah ditetapkannya. Dia hanya mau menyelamatkan orang Yahudi, tetapi Tuhan malah mengangkat bapak angkatnya menjadi Perdana Menteri. Itu kesuksesan yang melampaui batas yang sudah ditetapkan. Mereka cuma menetapkan orang Yahudi itu bisa cuma bertahan saja. Tapi ternyata rencana Tuhan itu jauh dari rencana standar kita. Kalau kita benar-benar mau moving up dan moving on. Kita baca sama-sama yuk firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu kita baca sama-sama. Kita tahu ini ayat favorit kita. Kita baca sama-sama yuk. Kita deklarasikan sama-sama 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, biarkan firman Tuhan itu silakan ditayangkan lagi. Bapak Ibu, ketika kita bersedia berjalan bersama Tuhan, terus melangkah, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada satu tujuan yang baru yang Tuhan berikan tahun ini. Mimpi kita, waktu kita buat, kita sudah minta Tuhan menaruh insight di pikiran dan hati kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lanjutkan, apa yang harus kita tinggalkan. Benar? Saya punya mentor di Jakarta, dia tutup bisnisnya. Kenapa? Gak mungkin saya bayarin karyawan terus, ini gak untung. Ya, orang yang dipecat bagaimana? Ya urusan dia dengan Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa memelihara mereka. Stres kalau mikirin begitu ya kan. Tapi dia bilang saya juga mau hidup tenang. Dia bilang saya tutup ini. Dan dia fokus hanya dengan satu. Dan ternyata Bapak Ibu ketika bercerita, yang satu ini ketika dia fokus, dia dapat lebih daripada begitu banyak bisnis yang selama ini dia jalani.
Terus dia bilang, Babe udah tenang, dia bilang gitu. Saya lihat dia kerjaannya jalan-jalan, mau dia karantina pulang dari luar negeri sekian hari gak masalah sama dia jalan-jalan sama istrinya. Berdua, honeymoon sepanjang masa tua. Itu keren, itu manis. Istrinya bilang, kenapa gak dari dulu ya lo yang mau ya. Ternyata dia harus didesak dulu sama pandemi, dikondisikan sama Tuhan. Tapi saya lihat Bapak Ibu orang-orang yang benar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang moving on dan moving up. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Ulangan 28, kita diangkat, kita dipersiapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita pun turun, mungkin ada sesuatu yang salah, bersedia review, ya koreksi diri kita. Kalau ada hubungan yang retak dengan sesama pelayan, sesama rekan bisnis, oleh karena kesalahan kita, ketidakjujuran kita, bersedialah rendahkan dirimu, minta ampun, maaf, minta maaf, akui. Untuk apa? Sebuah perbaikan hubungan di masa yang akan depan. Di masa yang akan datang, mungkin engkau bisa melakukan bisnis yang jauh lebih lagi dibanding dengan yang itu. Tapi hari ini saya belajar dari Mordekai dan saya ajak kita semua belajar dari Mordekai dan Esther. Dulu Mordekai sebagai orang yang kepala purchasing kemudian diturunkan oleh si Haman. Bahkan kepadanya dirancangkan tiang sula mau digantung di halaman rumahnya Haman. Tapi Tuhan balikkan itu pada hari di mana Mordekai akan digantung. Yang digantung di situ dititahkan raja justru si Haman. Justru pada hari itu pagi-pagi sebelum si Haman digantung, Mordekai itu diarak dengan dinaikkan ke kuda raja, dipakaikan pakaian yang paling bagus. Kemudian menurut tradisi orang Yahudi dikatakan yang mengarak pegang kuda itu adalah si Haman. Yang dia pikir buat dia, ternyata raja bilang naikkan Mordekai. Ya Tuhan balikkan semua. Karena apa? Mordekai gak ingat kejayaan masa lalu. Dia gak menuntut raja, dia hanya bilang sama Tuhan, aku hanya satu tujuanku, bangsaku selamat. Tuhan balikkan dia naik ke situ dan kemudian si Haman itu mulai dijatuhkan Tuhan, dihinakan Tuhan. Dia tuntun itu, terus dia berteriak, seperti inilah yang dilakukan raja kepada orang yang kepadanya raja memberi hormat. Itu dia teriakannya. Satu buku saya baca Bapak Ibu ketika dia berjalan, ternyata dia sudah rancang. Ya, buku itu bilang gini, berkata demikian. Ketika lewat rumah Haman, ternyata dia suruh pelayan-pelayannya menjatuhkan kotoran manusia itu kepada si Mordekai. Ternyata dia yang kena. Itulah Bapak Ibu orang yang sombong dan jahat. Sekali dipukul sama Tuhan langsung keok. Tapi orang baik, orang benar, orang yang lurus hatinya, 7 kali dia jatuh, dia tetap bangkit. Amin. 7 kali kau jatuh kau akan bangkit. Kenapa? Penopangmu Allah Israel. Allah yang gak pernah tidur. Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalaupun kita mengalami jalan salib. Tapi di depan. Ketika kita moving on dan moving up. Seperti Kristus. Dia berdarah-darah, dia terseok-seok. Tapi dia lihat di atas kayu salib semua orang akan diselamatkan. Dia lihat di atas kayu salib kemuliaan Bapakku akan digenapi. Dia jalan dan kemenangan kayu salib itu sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Mari kita, firman Tuhan mengajak kita untuk melupakan kemuliaan pencapaian kita di masa lalu. Karena ada kemuliaan yang Tuhan siapkan di masa depan. Sama-sama kita, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dan memang kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita mengucap syukur. Hari ini Tuhan bilang, bersediakah engkau menerima ide yang baru, insight? Bersediakah engkau menurunkan standar yang perlu diturunkan dan menaikkan standar yang harus dinaikkan? Bersediakah engkau? Maka biarlah pujian dari jiwa kita boleh naik di hadapan Tuhan. Boleh kita naikkan pujian? I love you Lord.
dari refnya saja. Bapak Ibu, mari kita lihat kebaikan Tuhan di dunia orang hidup. Karena kebaikan Tuhan itu mengejar kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan seperti Mordekai dan Esther. Di negeri pembuangan pun kita melihat kemanisan perlindungan Tuhan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Everything that I am able, oh, I will sing of the goodness of I God. will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With everything that I am able, I will sing. I will sing of the goodness of God. Yes. All my life you have been faithful. Sepanjang hidupku Engkau setia, Bapa. All my life Sepanjang you jalan have been hidupku so selalu menjejakkan kakiku di tanah-tanah yang berlimpah. Everything that I Thank you, am Jesus. I will sing of the goodness. Mari angkat kedua tanganmu of sebagai rasa God. syukurmu, karena Dia sudah berfirman kepada kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so With good. every breath I am able, With every breath that I am able, I will see of the I goodness. will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes Lord. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami melihat ada jejak-jejak Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Ketika kami terluka, ketika kami tersenyum, ketika kami bersuka cita, ketika kami ramai bersama orang-orang, ketika kami sendirian, kami tahu ada satu pribadi yang tetap bersama kami. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Biar hari ini Kau beri kembali kekuatan, Kau beri kembali ide-ide yang fresh. Biar seperti ada picar di pikiran kami, oh ini yang harus aku lakukan. Aku berdoa anugerahkan itu saat ini. Mungkin ada orang-orang, anak-anakmu yang mencari sebuah ide yang baru di dalam kehidupannya. Bagaimana harus memulihkan hubungan dengan keluarganya, dengan rekan bisnis. Bagaimana apa yang harus dilakukan. Kami hanya harus merendahkan diri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulialah namamu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan 2 kali persembahan. Persembahan pertama adalah persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Pondok Ngurul. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita.
lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Semua merasakan sukacita, amin. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup, kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Woo! Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Come on. Hey. Kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini, Tuhan. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari menari bagi Tuhan kita, saudara. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari bersama lebih lagi kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang mulia buat dalam kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil bersama dijalankan kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Shalom
jemaat GBI My Family, kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 16 Januari 2022 akan dilayani oleh PDP Bambang Hardanta dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Bro Aprima Matondang pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 ruang tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Akan diadakan webinar gratis pelatihan komunitas sel atau KUL berbasis pemuritan secara online via Zoom oleh Departemen KUL GBI My Family. Pelatihan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan di hari Rabu setiap minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pukul 19.30 sampai dengan 20.30 WIB. Pelatihan ini hanya 1 jam saja dan akan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 4 Mei 2022. Kami memotivasi seluruh jemaat, pengerja, gembala KUL, dan pejabat GBI My Family untuk bisa ikut serta dalam pelatihan ini. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat pelatihan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah doa di GBI My Family, yaitu menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Ibadah doa ini juga dilaksanakan secara live di YouTube GBI My Family. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada warta tambahan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 masih ada KUL Grace dan doa bersama di GBI Grand Palladium Ruang Yerusalem. Saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah Engkau taburkan dalam hati kami dapat bertumbuh dan berbuah. Bagi kami menjadi saksi-Mu, alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan oleh seluruh kehidupan kami. Banyak jiwa dimenangkan, dikuatkan, transformasi terjadi Tuhan. Tuhan berkati Ibu Esther Simamora Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan untuk menangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dalam segala usaha, dalam urusan, dalam apapun juga Tuhan, beri kelancaran, kemudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk GBI My Family tempat kami beribadah. Memberkati Pak Luk beserta Bu Ros Tuhan dalam memimpin jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya dalam pelayanan juga berkati, urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk memimpin gembala kami Tuhan, Pak Niko di Jakarta Tuhan, beserta keempat deputinya yang Kau berkati Tuhan. Berikan hikmat akal budi dalam memimpin sinode ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, semua pejabat tinggi dari tingkat pusat hingga daerah Kau berkati. Berkati Kota Medan juga berkati ya Tuhan. Damai sejahtera atas Kota Medan ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami tiba saatnya untuk kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem Tuhan. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kiranya Engkau hai Yerusalem. Diberkatilah yang mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera sentosa ada dalam puri-Mu dan dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat daripada Engkau saja.
Mari Bapak Ibu kekasih, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha saat Tuhan menjemput kita di awan-awan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.